Perkenalkan, saya Ismayana, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nikomang Triyunita dengan nomor ekor NPM 071. Perkenalkan, nama saya Putudiah Astika Veda dengan nomor ekor NPM 072. Perkenalkan, nama saya Pandekomang Ayu Widiani dengan nomor ekor MPM 073 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Diputurati Sukmain Raspari dengan nomor ekor MPM 074 dari kelas 1B. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang percobaan 3, yaitu homeostasis. Pertama, saya akan membahas tentang definisi dari homeostasis. Homeostasis adalah suatu kondisi keseimbangan internal yang ideal, di mana semua sistem tubuh bekerja dan berinteraksi dalam cara yang tepat untuk memenuhi semua kebutuhan dari tubuh. Atau homeostasis juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk menghadirkan suatu fisik atau kimia dengan karakteristik dan konstan dalam batas-batas tertentu, bahkan dalam menghadapi perubahan yang dipaksakan oleh lingkungan itu tersendiri. Dapat diambil satu contoh, apabila cuaca sedang panas, sistem kulit akan merespon dengan mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darah meningkat. Pembuluh darah akan berkembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan kulit bisa berwarna merah. Pada penelitian yang telah kelompok kami lakukan, berikut didapati hasil pengukuran suhu, derajat nadi, dan respirasi per menit saat dalam keadaan normal, setelah melakukan kegiatan ringan berupa jalan santai, dan melakukan kegiatan berat seperti berlari dan lompat di tempat. Nah, di sini saya akan membahas hasil penelitian suhu tubuh. Pada hasil pengukuran suhu tubuh, ditemukan bahwa 3 dari 5 orang mengalami penurunan suhu setelah melakukan kegiatan aktivitas jalan santai, dan 4 dari 5 orang mengalami penurunan suhu setelah berlari. Suhu tubuh sendiri dapat diartikan sebagai keseimbangan antara panas yang diproduksi oleh tubuh dengan panas yang hilang dari tubuh. Panas dapat hilang dari tubuh melalui 3 cara, yaitu melalui kulit, dalam udara ekspirasi, dan melalui urin dan feses. Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang bertanggung jawab untuk memelihara suhu tubuh. Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang bertanggung jawab untuk memelihara suhu tubuh agar tetap normal dengan menghasilkan keringat. Keringat ini membantu proses penurunan suhu. Akibat panas tubuh yang dihasilkan tubuh sudah terlalu tinggi, maka panas tubuh akan dikeluarkan lewat keringat. Keringat diskresi akibat terjadinya dilatasi pembuluh darah kulit di bawah kontrol saraf hipotalamus, korteks cerebri, dan bagian lain sistem saraf pusat. Pada data di atas, diperoleh bahwa semakin banyak gerakan atau aktivitas yang tubuh kita lakukan, maka suhu tubuh akan menjadi turun. Dan tubuh akan menghasilkan keringat sebagai proses dari homeostatis yang dilakukan oleh tubuh. Homeostatis tubuh akan menjaga tubuh dari panas berlebih yang dihasilkan dari proses gerak otot saat melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas dengan cara melepas cairan tubuh melalui kulit yang biasa disebut dengan keringat. Dan kulit akan menyerap energi dari lingkungan yang menyebabkan suhu menjadi turun. Dan biasanya kulit akan terasa dingin setelah melakukan aktivitas. Berdasarkan pada tabel hasil praktikum di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi denyut nadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada aktivitas fisik, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka frekuensi denyut nadinya akan semakin cepat. Kemudian ada jenis kelamin. Frekuensi denyut nadi pada anggota kelompok perempuan cenderung lebih cepat dibanding dengan yang laki-laki. Selain itu, berdasarkan dari sumber bacaan, faktor lain yang dapat mempengaruhi denyut nadi antara lain usia, di mana semakin bertambah usia, maka frekuensi denyut nadinya akan semakin lambat, serta berat badan. Semakin tinggi berat badan seseorang, maka denyut nadinya akan semakin tinggi. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak kadar oksigen dalam darah yang akan berkurang. Oleh sebab itu, homeostasis pada tubuh akan menjaga kestabilan kadar oksigen dengan bantuan otak agar mengirim pesan ke jantung untuk mempercepat pemompaan darah agar dapat mengedarkan lebih banyak kadar oksigen ke otot-otot yang bekerja. Akibatnya terjadilah peningkatan aliran darah sehingga frekuensi denyut nadi akan semakin cepat dan kestabilan tubuh akan terpenuhi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi merupakan usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen demi kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Sistem respirasi sangat berperan di dalam mempertahankan kestabilan tubuh atau homeostasis dengan memperoleh oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan eksternal di dalam tubuh. Respirasi setiap orang berbeda-beda saat istirahat dan melakukan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Bertambahnya usia akan mempengaruhi banyak aspek dalam sistem pernafasan, mulai dari otot-otot respirasi yang melemah dan terus menurun sesuai bertambahnya umur. Karena dengan meningkatnya umur seseorang juga menyebabkan menurunnya elastisitas dari kartilago costa. Jenis kelamin mempengaruhi respirasi karena nilai parameter fungsi paru lebih besar pada jenis kelamin laki-laki dibanding dengan perempuan. Hal ini disebabkan secara anatomi, ukuran dan kekuatan otot dada lebih besar pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga ada ukuran antropometri. Kapasitas vital paru dapat ditentukan berdasarkan ukuran antropometri tubuh, kekuatan otot dada, dan luas area tubuh. Selain itu, postur tubuh dan kelebihan berat badan juga mempengaruhi kerja paru. Individu dengan berat badan normal memiliki nilai parameter fungsi paru lebih tinggi dibanding individu dengan overweight atau underweight. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau latihan fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan fungsi paru. Hal ini dikarenakan sistem kardiovaskular dan respirasi menjadi lebih efisien. Jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan paru-paru lebih tinggi pada seseorang yang melakukan aktivitas fisik secara teratur dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas fisik secara tidak teratur. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi dan praktikum homeostatis, di mana homeostatis sendiri adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan situasi fisik kimia dengan karakteristik dan konstan dalam batas-batas tertentu, bahkan dalam menghadapi perubahan yang dipaksakan oleh lingkungan. Contohnya yaitu saat cuaca panas, kulit akan mengeluarkan peluh. Yang kedua itu seperti pada percobaan praktikum yang kami lakukan, di mana kami mengukur suhu, denyut nadi, dan respirasi saat keadaan normal, dalam keadaan jalan santai, dan saat berlari. Di mana dari 5 orang yang melakukan percobaan memiliki hasil yang berbeda. Seperti pada pengukuran suhu, terdapat 2 orang mendapatkan suhu yang meningkat, sedangkan 3 orang mendapatkan suhu menurun setelah melakukan aktivitas yang berat seperti berlari. Kami juga mendapatkan denyut nadi meningkat saat melakukan aktivitas yang berat. Serta kami juga dapat mendapatkan hasil respirasi pada setiap orang meningkat saat melakukan aktivitas yang berat seperti setelah melakukan kegiatan lari. Perbedaan hasil praktikum yang kami dapatkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, ukuran antropometri, dan aktivitas fisik. Sekian dari saya, terima kasih.